Mungkin alasan utama kita sulit menerima kegagalan adalah kita merasa kalau itu merupakan serangan personal. Padahal kegagalan bukan penentu siapa diri kita yang sebenarnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan. Apakah kamu pernah dengar ungkapan kalau kegagalan adalah sebuah hadiah? Iya, hadiah yang berupa informasi. Ketika orang sukses, kita berusaha mencari tahu apa sih rahasianya. Beda dengan orang yang gagal. Kita berusaha menjauhi orang tersebut. Mungkin karena kita melihat kalau kegagalan sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan kesuksesan adalah sesuatu yang bisa diprediksi. Wajar saja karena kita selalu berusaha untuk sukses dan tidak berusaha untuk gagal, kan? Padahal ini pendekatan yang salah. Kita justru belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jauh sebelum era Spotify, Apple Music, dan YouTube, di mana kita bisa mendengar lagu kapan saja, puluhan tahun yang lalu, jika kita ingin mendengar musik, maka kita harus datang ke toko musik. Pada tahun 1940-an, seorang anak muda di Amerika Serikat bernama Russell Solomon menjual piringan hitam di luar apotik ayahnya. Russell punya mimpi untuk menjadikan ini sebagai bisnis sungguhan. Lalu, pada tahun 1960-an, dia membuka toko yang menjual piringan hitam bernama Tower Records. Lalu bisnisnya melejit. Tokonya mulai berekspansi di berbagai kota di Amerika, bahkan hingga ke Jepang. Pada tahun 70-an, Tower Records telah menjadi toko yang sering dikunjungi oleh artis paling terkenal di dunia. Bisnis yang awalnya hanya di depan apotik, kini menjelma menjadi kerajaan bisnis internasional dengan miliaran dolar. Lalu, pada tahun 1990-an, Tower Music berhutang 100 juta dolar untuk ekspansi bisnis. Di waktu yang sama, muncul disrupsi teknologi. Masyarakat mulai familiar dengan internet. Saat itu, mendengarkan musik tidak lagi harus datang ke toko musik. Mereka bisa mendengarkannya di mana saja. Tapi Russell menolak melihat ancaman tersebut pada bisnisnya. Hingga akhirnya, pada tahun 2004, Tower Records mengajukan pilot. Kisah bisnis yang terbang tinggi lalu tenggelam mungkin sering kita dengar. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa orang yang begitu sukses bisa menolak untuk mengakui ancaman yang serius? Kebanyakan dari kita mungkin sulit belajar dari kegagalan atau kesalahan. Ketika mendengar umpan balik negatif, mekanisme pertahanan diri mungkin menghambat kita untuk belajar dan bertumbuh. Kegagalan mungkin membuat kita merasa tidak nyaman. Tidak peduli betapa sukses kamu sebelumnya atau seberapa kecil kegagalan tersebut, ini bukan perasaan yang mudah. Ada sebuah studi yang menarik dari para pegawai customer service. Peneliti memberikan mereka sebuah tes pilihan ganda yang berisi 2 pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan yang dijawab, para peneliti lalu memberitahu kepada responden apakah jawaban mereka benar atau salah. Hasilnya, responden yang diberitahu kalau jawabannya benar, mereka lebih mengingat jawaban tersebut. Mereka juga lebih memperhatikan. Studi ini diulang lagi berkali-kali dengan tipe responden yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Mungkin hal ini terjadi karena penolakan kita terhadap kegagalan atau dalam masalah yang lebih luas, yaitu takut mendengar berita buruk. Sama halnya pada studi yang lain. Peneliti menemukan kalau investor itu cenderung tidak melihat portofolio investasi mereka ketika kondisi pasar sedang buruk. Oke, jadi kenapa kita cenderung menolak untuk memperhatikan umpan balik negatif? Pertama, kegagalan itu melukai ego. Ketika gagal, kita merasa kalau itu merupakan cerminan diri dan mayoritas orang punya gambaran diri sebagai orang yang kompeten, hebat, dan sukses. Jadi, keinginan kita untuk melindungi kepercayaan diri menghambat kita untuk belajar. Kedua, efek dari penolakan. Coba bayangkan, kamu mengerjakan sebuah proyek, buku misalnya. Kamu menghabiskan 2 tahun untuk riset, menulis, wawancara begitu banyak orang untuk menyelesaikan buku tersebut.
Lalu ketika bukunya sudah selesai, kamu mengirimkan surat kepada para penerbit, berharap mereka bisa menerbitkan buku kamu. Tak lama kemudian, surat penolakan datang silih berganti. Apa yang terjadi? Di satu sisi, kamu menghadapi penolakan di mana ada umpan balik kalau tidak ada orang yang mau menerbitkan buku kamu. Tapi di sisi lain, semua kerja keras, jam lembur yang kamu habiskan, keringat dan air mata terasa begitu sia-sia. Jadi, mekanisme pertahanan diri berusaha meyakinkan kamu kalau ini bukan ide yang baik apabila kamu menyerah hanya karena umpan balik negatif. Ketiga, terlalu fokus untuk sukses. Mungkin kita sulit menerima umpan balik negatif karena kita sulit membedakan kapan kita harus sukses dan kapan harus belajar. Contohnya begini, bayangkan kamu sedang belajar berenang bersama murid-murid yang lain. Di akhir sesi, ada sebuah pertandingan kecil di mana kalian berlomba untuk berenang dari satu sisi ke sisi lainnya. Setiap kali pertandingan tersebut dilakukan, kamu selalu menang. Alasannya sederhana, kamu tidak mengambil nafas. Tapi keinginan kamu untuk menang justru menghambat kamu untuk belajar berenang. Alhasil, kamu jadi tidak bisa berenang dengan benar. Mungkin kita perlu mengubah hubungan kita dengan kegagalan. Kita seringkali melihat kegagalan sebagai rintangan yang harus dilewati. Kita perlu tekad yang kuat hingga akhirnya kegagalan itu berubah jadi kesuksesan. Tapi, bagaimana kalau kita melihat kegagalan seperti seorang teman? Seorang teman yang memberitahu kita untuk mengubah haluan. Jadi, bukan hanya soal tekad untuk melewati kegagalan, tapi belajar dari kegagalan untuk mengetahui apa yang perlu dirubah saat ini. Bagaimana cara kita agar bisa mendengar umpan balik dengan lebih baik? Pertama, melihat masukan dari sudut pandang yang berbeda. Coba bayangkan kamu sedang mempresentasikan sebuah ide dalam sebuah meeting. Lalu setelah selesai, beberapa rekan kerja memberikan masukan. Apa respon kamu? Apakah kamu menerima atau merasa kalau mereka tidak ingin melihat kamu sukses? Respon kamu terbentuk dari bagaimana persepsi kamu atas masukan tersebut. Apakah kamu melihatnya sebagai saran untuk membuat ide tersebut lebih baik, atau itu merupakan serangan untuk ego kamu? Ketika kamu melihat masukan dari sudut pandang yang positif, maka kemungkinan besar kamu akan lebih menerima umpan balik tersebut. Kedua, meremehkan kegagalan. Ketika mengalami kegagalan atau berita buruk, kita merasa diri kita paling menderita. Kenapa hal ini terjadi hanya pada saya seorang? Padahal jika kita melihat dengan lebih jernih, kegagalan itu merupakan sebuah situasi yang seringkali muncul. Ketika ditanya, seberapa mungkin sih kamu gagal? Mayoritas memprediksi tingkat kegagalan yang jauh lebih rendah dari kenyataan. Kita merasa walaupun gagal itu bukan kita, itu adalah orang lain. Inilah yang membuat kita sulit sekali menerima kegagalan. Ketika kita mengalami hal ini, bagian dari diri kita langsung menolak. Ketiga, fokus pada tujuan besar. Ada yang menarik. Ketika kamu fokus pada tujuan besar, maka masalah kecil yang kamu temui dan kegagalan yang kamu hadapi menjadi tidak terlalu sakit. Mungkin ibaratnya seperti sebuah ungkapan pick your battle, di mana kamu memilih untuk tidak menghabiskan waktu dalam argumen, kontes, atau konfrontasi yang kecil dan tidak penting. Misalnya begini, ketika kamu bekerja tentu saja tidak 100% berjalan mulus, apalagi ketika mengerjakan sebuah proyek yang besar. Ada miskomunikasi, ekspektasi yang tidak sesuai, dan sebagainya. Namun semua itu perlu kita rangkul dan coba dilihat dari sudut pandang yang lebih besar. Semua kesulitan itu jangan dilihat sebagai serangan pada pribadi, tapi perlu dilihat sebagai bagian dari kehidupan profesional. Yang penting tujuan besarnya tercapai, yaitu proyek berjalan dengan baik. Tujuan besar inilah yang menjadi kompas kita untuk terus bergerak. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.